Halo gengs, kembali lagi di channel Agusti5 ID. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Gimana puasanya? Lancar kan? Mudah-mudahan lancar ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Command 2018. Film ini menceritakan tentang kecelakaan kapal selam milik tentara Rusia yang disebabkan torpedo yang dibawa untuk latihan meledak. Para penyelamat yang mencoba menyelamatkan kapal tersebut selalu mengalami kegagalan. Bantuan dari negara tetangga pun ditolak hanya karena keegoisan para petingginya. Nah, mampukah para awak kapal tersebut selamat? Daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video alur cerita film seru lainnya dari channel Agusti5 ID. Oke. Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil yang berlatih untuk bertahan nafas di dalam air bersama ayahnya. Anak tersebut bernama Misha, dan ini Mikhail, ayah Misha, yang merupakan seorang angkatan laut Rusia, dan ibunya bernama Tanya. Kisah akan berfokus kepada sang ayah, yaitu Mikhail. Kemudian scene memperlihatkan tentang persiapan kapal untuk melakukan latihan di laut. Lalu Mikhail menghampiri Pavel dan ketiga rekannya untuk membeli vodka yang nantinya dipakai untuk pesta di acara pernikahan rekan mereka. Then cancel it. Sesampainya di tempat pembelian vodka, sayangnya uang yang mereka miliki masih kurang. Sehingga Mikhail memberikan jam tangannya agar bisa cukup membeli minuman haram tersebut. What about this? Underwear. Wow. That's great. That will make her happy. Hey. Tibalah di acara pernikahan rekan mereka tersebut yang bernama Pavel dan Daria. Pesta itu juga dihadiri oleh para istri-istri mereka. Terlihat mereka semua sudah akrab dengan para istri-istri dari angkatan laut lainnya. Mungkin karena memiliki suami yang memiliki profesi yang sama dan topik pembahasan yang sama, sehingga semuanya mudah bergaul. Di sini mereka juga melepas kangen dengan para suaminya, sembari menyanyikan lagu Mars Angkatan Laut Rusia. Karena setelah pesta itu, esoknya para suami akan mengikuti latihan perang di laut, sehingga para istri akan kembali ditinggalkan. Keesokannya, Mikhail dan semua rekan-rekannya bersiap untuk memasuki kapal selam yang bernama Kursk. Mikhail selaku kapten kapal di kapal tersebut sedang menanyakan kepada Pavel tentang persiapan rudal untuk digunakan pada saat latihan nantinya. Still married? After 24 hours? This is a fat girl. Yeah. Pavel memberitahukan kepada Mikhail bahwa suhu torpedo yang menunjukkan angka 130 derajat dan itu masih aman. Katanya, setelah dirasa semua persiapan sudah siap, mereka pun mulai melakukan pelayaran dengan kapal selam tersebut menuju ke lokasi tempat pelatihan perang. Terlihat para anak-anak bersorak-sorai melihat kapal selam yang ditumpangi ayahnya sudah mulai berlayar. Oh ya, info aja nih, torpedo yang mereka gunakan merupakan torpedo yang murah dan sangat berbahaya dalam penggunaannya. Torpedo itu pun kembali mengalami kenaikan suhu hingga mencapai 135 derajat, namun masih aman. I'll be happy when it's time to say goodbye to it. Di saat prepare persiapan untuk melakukan latihan, semua tim memberikan pernyataan semua peralatan siap untuk digunakan dan aman. Begitu juga pada bagian torpedo, walaupun suhunya terus-menerus meningkat. Torpedo is currently stable, but has a slightly elevated internal temperature. Pavel menyarankan agar torpedo tersebut segera diluncurkan. Anything else? No. Lalu Mikhail terlihat sedang duduk dan memandangi foto keluarganya, dan meletakkan foto tersebut di sisi kapal. Kembali ke Pavel yang melihat suhu torpedo yang semakin meningkat, berusaha meminta izin kepada kapten kapal untuk meluncurkan torpedo tersebut. Namun kapten tetap menolak dan mengatakan torpedo hanya akan diluncurkan pada saat berada di area latihan yang tinggal 7 menit lagi. Permission to fire prior to authorized window. Yes, sir. Namun sang pemimpin kapal melarangnya dan mengatakan bahwa torpedo tersebut hanya akan diluncurkan di daerah latihan, tanpa memikirkan bahwa torpedo tersebut jika suhunya terus meningkat akan berisiko meledak di dalam kapal.
Hingga tiba-tiba torpedo itu pun meledak dan membuat seluruh awak yang berada di ruangan tersebut pun tewas. I'm not a religious man. Mikhail pun menyuruh untuk menutup semua pintu agar air tidak masuk ke dalam kapal. Hingga tiba-tiba torpedo itu kembali meledak untuk kedua kalinya, yang membuat bagian besar kapal selam mereka hancur. Secure Mikhail pun memerintahkan seluruh awak kapal untuk naik ke ruangan 9 yang merupakan ruang paling belakang dan paling aman. Sembari Mikhail mencari para awak yang masih selamat. Sayangnya Pavel harus terjebak di ruangan 5 karena sudah dipenuhi oleh air. Compartment 7, come in. Let's just go. Anton, we're in 7. The reactor's melting down. Get out of there. We can't leave or it's rising. Fan around level. Tak lupa Mikhail menyelam untuk mengambil foto keluarganya yang ia simpan di dinding kapal tadi. Is anyone here? Mereka yang masih selamat pun berusaha meminta bantuan dengan cara mengetok palu pada sinyal pemancar. Okay, 4 strikes. Repeatedly. 5, 4, 3. Sinyal mereka pun didengar oleh kapal induk pasukan Rusia. 2 acoustic events. How big? Di dalam kapal, air yang semakin banyak masuk ke dalam ruangan pesawat membuat mereka semua semakin panik. Mikhail berusaha sebisa mungkin untuk menutup tempat masuknya air. Dan berhasil menutupnya, sehingga itu akan memperlambat tenggelamnya kapal mereka. Akibat ledakan tersebut, pompa air yang berada di kapal mengalami kerusakan, sehingga tidak maksimal untuk menyedot air keluar. That will slow it down, but it won't stop it. Oksigen yang ada pun kini sudah semakin menipis, sehingga mereka harus berhemat hingga datang pasukan penyelamat. Pasukan Angkatan Laut Rusia yang menerima sinyal darurat segera mengirimkan robot penyelam untuk masuk ke dalam dan mengecek kapal mereka. Terlihat puing-puing sisa ledakan bertebaran di tempat itu. Tanya yang mendapatkan kabar bahwa kapal selam yang ditumpangi oleh suaminya yaitu Mikhail mengalami kecelakaan, segera mendatangi kantor Angkatan Laut Rusia untuk mendapatkan informasi tentang suaminya. Namun orang-orang di sana tidak bisa memberitahukan apapun hingga dilakukannya jumpa pers. Merasa kecewa, ia pun kembali pulang dan menemui rekan-rekannya sesama istri Angkatan Laut Rusia yang juga satu kapal dengan Mikhail. Di sana mereka semua ditenangkan oleh seorang nenek-nenek yang ia dulu juga merupakan istri dari marinir Rusia. Ia mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan meminta mereka untuk menyerahkan semuanya kepada pasukan penyelamat, dan juga mengatakan bahwa ia dulu pernah berada pada posisi seperti mereka, namun setelah itu semuanya bisa kembali dengan selamat. Mendengar hal itu, para istri yang tadinya panik sekarang sudah mulai tenang. Keesokannya Tanya kembali mendatangi pangkalan dan bertanya kepada kapten kapal penyelamat tentang suaminya. Namun sang kapten belum bisa memberikan keterangan apa-apa, hanya mengatakan turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa suaminya. Tanya pun hanya terdiam dan menangis mendengar jawaban dari kapten tersebut. Di dalam kapal, oksigen yang semakin menipis membuat mereka mencoba oksigen cadangan yang ada di situ. Namun sayang, tidak ada oksigen sama sekali yang keluar. No oxygen. Mikhail pun menanyakan cartridge untuk menyalakan generator oksigen kepada Oleg. Ia mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa ke sana mengambilnya karena berada di ruangan bawah yang sudah dipenuhi air. Mikhail pun merasa putus asa. Lalu tak lama listrik pun padam. Mikhail memerintahkan sebagian anak buahnya menggunakan generator cadangan untuk menghidupkan lampu agar mereka tetap hangat dan listrik pun kembali menyala. Dan setelah dihidupkan generator cadangannya, listrik pun kembali menyala. Di tempat lain, kapal penyelamat yang sudah menemukan titik mereka meminta untuk semua mesin kapal dimatikan agar mereka bisa mendengar suara dari kapal selam yang tenggelam tersebut. Robot penyelamat yang menemukan kapal mereka pun tidak bisa mendengarkan suara apa-apa sehingga mengira bahwa seluruh awak telah tewas. Ambient sea noise and current flow.
Namun di dalam kapal, Mikhail yang melupakan waktu untuk memukul dinding kapal tersebut diingatkan oleh anak buahnya karena ia sudah melewati waktu untuk memukulnya. Ia pun sadar dan mengatakan bahwa ia lupa karena jamnya sudah dijual. Ia pun memukul kembali dinding kapal tersebut dan kali ini pukulannya didengar oleh robot penyelamat yang membuat keberadaan mereka diketahui bahwa masih ada yang selamat. Kapal penyelamat lain yang memiliki alat yang lebih canggih pun dikerahkan untuk segera menyelamatkan mereka. Tanya yang mendapatkan kabar bahwa di dalam kapal masih ada yang selamat segera berlari dan memberitahukannya kepada rekan-rekan istri dari suaminya tersebut. Sehingga sekarang mereka masih memiliki harapan. Pasukan penyelamat pun mengerahkan 1 buah skoci untuk mengangkut mereka semua yang selamat dari kapal. Di dalam kapal, para awak kapal banyak yang terkena hipotermia. Hipotermia sendiri merupakan penyakit yang disebabkan penurunan suhu secara drastis yang menyebabkan penderitanya kehilangan kesadaran hingga kematian. Merasa kondisi oksigen yang semakin menipis, Mikhail memutuskan untuk mengambil kardit yang berada di ruangan bawah. Bersama dengan Leo, ia pun berangkat untuk mengambilnya. Setelah perjuangan cukup sulit, akhirnya mereka pun berhasil mengambil karditnya. Meskipun Leo sempat tidak sadarkan diri, namun beruntungnya masih bisa diselamatkan oleh Mikhail. Mereka pun segera memasangkan kardit tersebut ke radiator oksigen, sehingga kembali mereka bisa bernafas dengan lega. Terdapat 2 kotak kardit yang mereka ambil sehingga total ada 20 kardit dan digunakan 1 sehingga tinggal 19 kardit. Dan mereka harus bisa bertahan dengan kardit yang tersisa hingga bantuan datang. Setelah dirasa oksigen semakin menipis, kembali mereka melakukan penggantian kardit untuk menjaga oksigen di dalam kapal agar tetap ada. Namun Leo yang masih baru merasa tremor dan gemetaran sehingga Mikhail menghampirinya dan menenangkannya. In theory, Ia juga mengajarkannya harus berhati-hati memasangkan benda tersebut dan tidak boleh terkena air. Yang apabila terkena air, benda tersebut akan meledak. Skoci penyelamat pun sudah mulai diturunkan dan menyelam menuju ke lokasi kapal mereka. Namun pada saat hendak melakukan penyelamatan objek dengan menghubungkan lubang udara di kapal selam dengan lubang yang ada di skoci, air malah terus masuk di sisi pertemuan lubang tersebut hingga baterai skoci melemah. Dirasa tidak memungkinkan, para penyelamat itu pun kembali lagi naik ke atas dan memperbaiki lubang penghubung di skoci mereka dan akan kembali lagi setelah mengisi daya dan memperbaiki kerusakan tersebut. Mereka yang berada di dalam kapal mengetahui bahwa skoci penyelamat kembali pergi. Mereka pun merasa kesal dan marah-marah. Namun berhasil ditenangkan oleh Mikhail yang mengatakan bahwa mereka pasti akan kembali. The rescue ship has no decompression chamber. You will die off the bends. Setelah naik ke permukaan, skoci itu pun segera dilakukan perbaikan. Untuk memperbaikinya membutuhkan waktu 8 jam. Yang itu merupakan cukup lama, apalagi kardit oksigen mereka sudah tinggal sedikit. We only have one set. Namun karena tidak ada pilihan lain, mengingat skoci selam yang dimiliki Rusia hanya tersisa 1, sehingga mereka mau tidak mau menunggu hingga skoci siap untuk digunakan kembali. Di dalam kapal, Oleg mulai bercerita untuk mencairkan suasana, sehingga para awak masih bisa tertawa mendengarkan cerita dari Oleg dan melupakan sebentar kejadian yang menimpa mereka. And that's a polar bear, right? And she says, yes. That makes me a polar bear.
Setelah skoci sudah selesai diperbaiki, kembali melakukan penyelaman. Namun pada saat menghubungkan lubang tersebut, lagi-lagi mengalami kebocoran. Dengan baterai skoci yang semakin menipis, sang awak pun memutuskan untuk kembali naik ke atas permukaan untuk melakukan pengecasan sebelum ia melakukan penyelamatan kembali. Terdapat beberapa negara yang berniat ingin mengirimkan bantuan seperti dari Inggris Raya, Amerika, dan Jerman. Namun mengingat mereka adalah rival perang yang abadi, dan di dalam kapal krus tersebut juga terdapat dokumen penting milik tentara Rusia, sehingga pihak militer Rusia enggan menerima bantuan dari negara-negara tersebut. Kembali ke dalam kapal, listrik yang sudah melemah menyebabkan pompa air mati, yang itu membuat air mulai masuk ke dalam kabin kapal. Salah satu awak kapal yang bernama Maxim sudah tidak sabar lagi, sehingga ia pun berniat keluar dari kapal dan berenang naik ke atas permukaan, yang itu tentu akan sangat berbahaya sekali bagi dirinya, karena mengingat posisi mereka yang sekarang sedang berada di dasar air dengan kedalaman 500 meter dari permukaan laut, tentu tekanan air yang sangat kuat tersebut mampu membunuhnya seketika. Mikhail yang melihat Maxim berusaha keluar kapal berusaha mencegahnya, sehingga terpaksa Mikhail membuatnya pingsan. Berkali-kali negara tetangga berusaha memberikan bantuan untuk menyelamatkan awak kapal. Namun sang jenderal militer Rusia itu pun masih tetap ngotot menolak niatan baik dari negara tetangganya tersebut. Karena selain untuk membantu korban, niat baik negara tetangga tersebut bisa saja menjadi ajang pamer alutsista canggih yang itu sendiri akan membuat negara pesaingnya merasa kepanasan. Terlebih lagi Rusia juga merupakan negara yang pernah berkuasa di masanya. Tentu tidak ingin melihat negara saingannya lebih unggul dari dirinya. Meskipun didesak oleh para keluarga korban, sang kapten masih enggan menerima bantuan-bantuan dari negara tetangganya, yang itu membuat para keluarga korban semakin kesal. Di dalam kapal, Mikhail yang sudah mulai terkena gejala hipotermia sedang melihat foto anak dan istrinya. Kemudian ia mencari sebuah buku dan pulpen untuk menulis surat, berharap surat itu ditemukan oleh tim penyelamat nantinya, walaupun di saat itu ia mungkin telah tewas. Kembali Amerika Serikat mengajukan untuk membantu penyelamatan korban. Namun lagi-lagi ditolak oleh sang jenderal dengan mengatakan bahwa ia belum membutuhkan bantuan tersebut. Kembali skoci Rusia masuk ke dalam air untuk melakukan penyelamatan. Lagi-lagi saat menghubungkan kedua lubang malah terjadi kebocoran. Meskipun telah dipaksa, itu masih belum berhasil. Justru baterai skoci mengalami penurunan yang drastis. Sehingga mau tidak mau skoci penyelamat untuk kesekian kalinya harus kembali ke permukaan dengan tangan hampa. We have to abort now. Abort! Rising. Pasukan Amerika yang merasa kesal memutuskan untuk melakukan penyelamatan esok paginya, walaupun tidak diizinkan oleh pasukan dari Rusia. Di dalam kapal, Oleg yang melihat Mikhail sudah semakin parah berusaha menyadarkannya, hingga Mikhail pun tersadar. Lalu Oleg mengambil makanan dan membagikan makanan tersebut kepada awak kapal yang lain. Mereka semua makan dengan lahapnya sembari bercanda. Think about food right now. Namun di tengah-tengah keseruan tersebut, Leo yang masih baru hendak ingin mengganti kardit oksigen. Namun karena kurang berhati-hati membuat kardit tersebut terjatuh dan terkena air, sehingga membuatnya meledak. Mereka semua pun menyelam ke dalam air untuk menghindari ledakan tersebut. Mikhail yang sedang menyelam didatangi oleh anaknya, yang itu membuatnya tersadar dan segera naik ke permukaan. Melihat tidak akan mungkin ada yang selamat dan merasa putus asa, mereka semua menyanyikan Mars Angkatan Laut Rusia yang pernah dinyanyikan pada saat di pernikahan. Here's my heart and here's my hand. I think it's sailor's band. The sailor's band. Here's my heart and here's my hand.
Pagi pun menjelang. Pasukan Amerika yang sudah bersiap untuk melakukan penyelamatan segera masuk ke bawah laut dengan sekoci mereka. Hingga saat di tempat kapal selam tersebut, mereka pun melakukan pengecekan pada lubang masuk kapal. Dan diketahuilah bahwa air sudah memenuhi ruang tersebut. Yang itu artinya sudah tidak mungkin ada lagi yang selamat. Dodge chamber is flooded. No survivors. Upacara pemakaman pun dilakukan dihadiri oleh para petinggi militer dan keluarga korban. Di sana, Tanya, istri Mikhail, membacakan surat yang ditemukan di dalam kapal. Yang surat itu merupakan surat dari Mikhail sebelum ia tewas. The men of the course can't tell us what they think. Setelah sang jenderal mengucapkan bela sungkawa, ia pun hendak keluar dari ruangan tersebut, sembari bersalaman kepada anak dari korban kapal Cruz. Namun Misha yang merupakan anak Mikhail enggan bersalaman dengan sang jenderal, disusul dengan anak-anak yang lain. Di tengah perjalanan pulang, Misha yang sedang berjalan dengan ibunya diberhentikan oleh seorang pria teman ayahnya dan memberikan jam tangan dari ayahnya tersebut. Yang jam tangan tersebut sudah ayahnya jual kepada pria itu. I have something here. Sembari memuji tindakan dari Misha yang enggan bersalaman dengan sang jenderal. Film pun ditutup dengan tulisan yang beritahukan bahwa korban kapal selam Kursk meninggalkan 71 orang anak dan film pun berakhir. Oke, cukup seru bukan filmnya? Film yang mengisahkan tenggelamnya kapal Cruz milik Rusia ini mengingatkan kita tentang tragedi tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 yang baru-baru ini terjadi. Semoga para awak kapal yang gugur dalam tragedi tersebut diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di sisinya yang terbaik. Dan para keluarga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,6. Oke lah, cukup sekian video alur cerita film kali ini. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video alur cerita film seru lainnya. Bye bye. Unclear. Our instruments were pinned. I need